warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sinta Sidewanti selaku dosen mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa kemampuan penalaran dan pembuktian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya selaku moderator di sini dan teman-teman saya yaitu yang pertama Mbak Aulia Fajria Meliana dengan NIM 2010 40 40 012, kemudian Mbak Arini Kamilah dengan NIM 2010 40 40 030 dan Mbak Latifah Tuliza dengan NIM 2010 40 40 063. Pada kali ini kami akan menyampaikan tentang definisi kemampuan penalaran dan pembuktian matematis, indikator kemampuan penalaran dan pembuktian matematis, serta contoh instrumen penilaiannya. Pada materi pertama yaitu definisi tentang kemampuan penalaran matematis akan disampaikan oleh teman saya Mbak Arini. Kepada Mbak Arini saya persilakan. Baik Mbak Tania, terima kasih Mbak Tania. Materi yang pertama yaitu definisi kemampuan penalaran matematis. Next. Yang pertama yaitu Gardner dalam Ekalaster pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa penalaran matematis adalah kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, mensintesis atau mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Yang kedua, Turmudi pada tahun 2008 menyatakan bahwa penalaran matematis merupakan suatu kebiasaan otak seperti halnya kebiasaan yang lain yang harus dikembangkan secara konsisten dengan menggunakan berbagai macam konteks. Yang ketiga, menurut Mix Talmina pada tahun 2018, kemampuan penalaran matematis yaitu kemampuan menghubungkan permasalahan-permasalahan ke dalam suatu ide atau gagasan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan matematis. Sehingga pelajaran matematika dan penalaran matematis adalah dua hal yang berkaitan, yaitu menyelesaikan masalah matematis diperlukan penalaran dan kemampuan penalaran dapat diasah dari belajar matematika. Next. Selanjutnya yaitu Littner. Kemampuan penalaran adalah garis pemikiran yang diadopsi untuk menghasilkan pernyataan dan mencapai kesimpulan dalam penyelesaian tugas. Ini tidak selalu didasarkan pada logika formal sehingga tidak terbatas pada bukti dan bahkan mungkin salah selama ada beberapa alasan masuk akal untuk alasan mendukungnya. Yang terakhir yaitu Suherman dalam Tina tahun 2015, penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan dengan suatu cara untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil bernalar didasarkan pada pengamatan data-data yang ada sebelumnya dan telah diuji kebenarannya. Next. Selanjutnya yaitu Kilpatrick et al. Dalam Dia tahun 2018 mendefinisikan penalaran sebagai konsep kemampuan matematika yang membutuhkan 5 alur saling terkait dan saling mempengaruhi pemahaman konseptual yang mencakup pemahaman konsep, operasi, dan hubungan matematis, kelancaran prosedural, melibatkan keterampilan dalam menjalankan prosedural secara fleksibel, akurat, efisien, dan tepat. Kompetensi strategis yaitu kemampuan untuk merumuskan, mewakili, dan memecahkan masalah matematika. Penalaran adaptif yang merupakan kapasitas pemikiran logis, refleksi, penjelasan, dan justifikasi. Dan disposisi produktif orientasi untuk melihat matematika masuk akal, berguna, bermanfaat, dan siapapun dapat memberi alasan untuk memahami gagasan matematis. Next. Kemampuan penalaran matematis membantu siswa dalam menyimpulkan dan membuktikan suatu pernyataan.
membangun gagasan baru, sampai pada menyelesaikan masalah-masalah dalam matematika. Oleh karena itu, kemampuan penalaran matematis harus selalu dibiasakan dan dikembangkan dalam setiap pembelajaran matematika. Pembiasaan tersebut harus dimulai dari kekonsistenan guru dalam mengajar, terutama dalam pemberian soal-soal yang non-rutin. Baik, pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tifa. Pada Mbak Tifa, dipersilakan. Terima kasih Mbak Arini atas waktunya. Next. Untuk materi berikutnya yaitu indikator penalaran siswa. Indikator penalaran matematika siswa dikatakan mampu melakukan penalaran matematika bila ia mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Dalam kaitan ini, pada penjelasan teknis peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 506C KPP 2004 tanggal 11 November 2004 tentang rapor diuraikan bahwa indikator siswa yang memiliki kemampuan dalam penalaran matematika adalah A. Mengajukan dugaan, B. Melakukan manipulasi matematika, C. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, D. Menarik kesimpulan dari pernyataan, E. Memeriksa kesahihan suatu argumen, F. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Berdasarkan karya Napi Tupulu Suryadi dan Kusumah 2016, 4 indikator untuk mengukur kemampuan penalaran matematis siswa, yaitu yang pertama, buat kesimpulan logis, yang kedua, berikan penjelasan tentang model, fakta, properti, hubungan, atau pola yang ada, yang ketiga, buatlah dugaan dan bukti, yang keempat, penggunaan pola hubungan untuk menganalisa situasi, membuat analogi, atau menggeneralisasikan. Adapun indikator kemampuan penalaran matematis, menurut Sumarmo dalam TINA 2015, pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik kesimpulan logis. Yang kedua, memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan. Yang ketiga, memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang keempat, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis. Yang kelima, menyusun dan mengkaji konjektur. Yang keenam, merumuskan lawan, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen. Yang ketujuh, menyusun argumen yang valid. Yang kedelapan, menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan menggunakan induksi matematis. Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang indikator-indikator kemampuan penalaran matematis, maka diperoleh kesimpulan tentang indikator kemampuan penalaran matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengajukan dugaan. Yang kedua, kemampuan melakukan manipulasi matematika. Yang ketiga, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Yang keempat, menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang ada. Yang kelima, kemampuan memeriksa kesahihan suatu argumen. Yang keenam, kemampuan menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Berikut contoh instrumen kemampuan penalaran. Di sini terdapat kisi-kisi instrumen tes kemampuan penalaran adaptif.
terdapat aspek, indikator, soal materi pokok, jenis soal, dan nomor soal. Next. Selanjutnya terdapat soal tes kemampuan penalaran matematis yang sudah disebutkan kisi-kisinya tadi. Kemudian ada rubrik penilaian penalaran adaptif level 0, yaitu kategori bukan jawaban yang sesuai, tidak menggunakan istilah-istilah dalam bahasan pengukuran, data, dan peluang, aljabar, bilangan, dan geometri. Level 1, yaitu jawaban salah, tetapi beberapa alasan dicoba dikemukakan. Yang kedua, jawaban benar, tetapi penalarannya tidak lengkap atau tidak jelas. Yang ketiga, jawaban benar dan penalaran baik. Yang keempat, jawaban yang sempurna. Peserta didik menggunakan pengetahuan dalam bahasan pengukuran data dan peluang. Selanjutnya yaitu kemampuan pembuktian matematis yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aulia Fajriah. Kepada Aulia Fajriah, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Kemampuan pembuktian matematis. Yang pertama ada definisi kemampuan pembuktian matematis. Menurut Griffith, dalam Weber 2003 menyatakan bahwa bukti matematik adalah suatu cara berpikir formal dan logis yang dimulai dengan aksioma dan bergerak maju melalui langkah-langkah logis sampai pada suatu kesimpulan. Kemudian ada dari Sumarno 2014. Kemampuan pembuktian matematis adalah kemampuan membaca bukti dan kemampuan mengkonstruksi bukti matematik. Kemudian ada dari Slow 1990 menyatakan bahwa matematika adalah bahasa para matematikawan. Sementara pembuktian adalah suatu metode penyampaian kebenaran matematik kepada orang lain yang juga berbicara dengan bahasa yang sama. Dari beberapa pendapat ahli sebelumnya, kemampuan pembuktian matematis merupakan kemampuan yang dimiliki seorang dalam berargumentasi secara logis dan dapat menggunakan nalar dalam mempertahankan argumennya berdasarkan definisi. Nantinya, argumentasi yang logis dan bernalar akan memperoleh kesimpulan dari berbagai pernyataan, teorema, dan definisi. Yang dimaksud logis adalah langkah-langkah yang dilakukan pada setiap argumentasi didasarkan oleh langkah sebelumnya. Yang kedua ada indikator kemampuan pembuktian. Menurut Faruk 2014, siswa dikatakan mampu mengkonstruksi bukti apabila memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi data dari sebuah pernyataan. Kedua, mengidentifikasi kesimpulan dari sebuah pernyataan. Yang ketiga, menyatakan keterkaitan antar data dengan konklusi dengan menunjukkan suatu kebenaran. Yang keempat, membuat dugaan tentang konsep kunci mengenai data dan konklusi atau konjektur. Yang kelima, mengevaluasi aturan penarikan kesimpulan dari fakta yang diperoleh atau diberikan secara kritis, atau kaidah intervensi. Indikator kemampuan pembuktian matematis menurut Lestari 2015. Yang pertama ada membaca pembuktian matematis. Kedua, melakukan pembuktian matematis secara langsung, tak langsung, atau dengan induksi matematis. Yang ketiga, mengkritik pembuktian dengan menambah, mengurangi, atau menyusun kembali suatu pembuktian matematis. Menurut National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM, siswa sekolah akan dirasa mampu untuk mengkonstruksi berbagai bentuk penalaran tentang pembuktian jika memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama, mengenal penalaran dan pembuktian sebagai aspek-aspek fundamental matematika.
Kedua, membuat konjektur dan memeriksa kebenaran dari konjektur tersebut. Yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi argumen dan pembuktian matematika. Yang keempat, memilih dan menggunakan bermacam-macam jenis penalaran dan metode pembuktian. Dari berbagai sumber yang dapat diambil kesimpulannya bahwa indikator kemampuan matematis sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi data dari sebuah pernyataan. Yang kedua, memanipulasi fakta untuk menunjukkan suatu kebenaran dari berbagai argumen. Yang ketiga, membuat dugaan, mengembangkan, dan mengevaluasi argumen yang ada. Yang keempat, menyusun bukti secara sistematis berdasarkan definisi atau teorema atau prinsip materi sebelumnya. Yang ketiga, contoh instrumen kemampuan pembuktian. Di sini ada contoh kisi-kisi instrumen tes kemampuan pembuktian pada mata pelajaran matematika dengan kompetensi metode pembuktian. Terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator instrumen, dan bentuk instrumennya. Contoh dari instrumen kemampuan pembuktian dari soal tes kemampuan pembuktian matematis. Terdapat identitas, kemudian ada soal, tunjukkan apakah pernyataan di bawah ini sesuai atau tidak. Seperti nomor 1, buktikan dengan metode langsung bahwa jika n adalah bilangan genap, maka n kuadrat adalah bilangan genap. Yang kedua ada tunjukkan dengan metode kontraposisi bahwa jika A dan B dua bilangan berurutan, maka A kuadrat plus B kuadrat min 1 habis dibagi oleh 4. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Auli atas waktunya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau didiskusikan, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.